What will you do at the G20 to reduce the tension? Ya memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kondisinya memang tidak mudah. Rivalitas yang semakin tajam, negosiasi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik sehingga G20 menghasilkan solusi yang konkret untuk anggota, solusi yang konkret juga untuk dunia. Jumpa lagi di 5 Minute Global Paradox yang kali ini kita bicara tipis-tipis mengenai global paradox pada pertemuan G20 di Bali yang baru saja kita saksikan. Seperti yang kita tahu semua bahwa G20 ini adalah satu pertemuan atau organisasi kerjasama multilateral yang anggotanya terdiri dari katanya nih adalah 20 negara. Walaupun sebenarnya kalau negara itu kita artikan sebagai negara bangsa yang berdaulat seperti Indonesia, sebenarnya lebih dari 20 ya, karena rincian dari negara itu 19 diantaranya adalah negara-negara biasa atau negara-negara normal seperti Indonesia, negara bangsa ya. Nah, satu lagi itu adalah negara Uni Eropa yang sebenarnya bukan negara biasa melainkan kumpulan dari negara-negara. Nah, kalau kita hitung anggota negara yang normalnya, maka Uni Eropa itu mewakili 27 negara. Oleh karena itu, kalau kita ngitungnya dari negara biasa, maka G20 itu sebenarnya adalah G46 ya, karena terdiri dari 46 negara. Nah, mengapa ini perlu ya kali ini kita pertegas gitu, karena nanti kepresidenannya, keketuaannya itu berdasarkan semacam arisan lah ya, giliran gitu. Kali ini adalah Indonesia. Memang kalau dihitung dari G yang 20 tadi, kita akan kebagian lagi nanti 20 tahun kemudian baru kita lagi ya. Tetapi kalau dilihat dari perspektif Uni Eropa, lalu Uni Eropa itu nanti kan masing-masing negaranya juga boleh jadi mengketuai begitu ya. Tetapi kemudian kan jadi jumlahnya banyak sekali. Ya, jadi ketika keketuaan itu tiba pada gilirannya Uni Eropa, maka sangat mungkin mereka akan dibagi-bagi lagi gitu. Nah, dengan kata lain bahwa jumlah negara tadi ada sedikit paradoks lah gitu, yang harusnya 46 dihitungnya cuma G20 ya, karena yang 27 itu diikat dalam Uni Eropa. Nah, hitungan ini juga lalu mengakibatkan jumlah delegasi yang datang itu menjadi sangat ramai ya. Karena kalau kita hanya berpikir bahwa itu adalah G20, maka yang datang hanya 20 kepala negara saja kan, kira-kira begitu. Padahal tidak ya. Karena di samping G20-nya itu adalah G20 plus gitu. Juga karena yang diundang adalah juga organisasi lain juga ya. Di samping organisasi lain juga wakil-wakil dari negara-negara yang dianggap penting. Sehingga jumlah delegasi berikut model pertemuan yang mereka lakukan itu jumlah orang yang jumlah orang yang terlibat itu adalah hampir 21.000 delegasi. Bayangkan ada suatu perhelatan konferensi yang melibatkan hampir 21.000 delegasi. Yang rinciannya adalah ada 429 nanti di bagian KTT-nya ya. Kemudian ada 4.581 di bagian menterinya. Kemudian di bagian Serpa itu adalah di bawah menteri begitu ya, deputi menteri, itu ada delegasinya kira-kira 1.200-an. Terus ada
kelompok kerja, pertemuan kelompok kerja yang dihadiri lebih dari 8.300 delegasi. Dan grup yang lain-lain ya, engage group meeting gitu ya. Jadi pertemuan lembaga-lembaga yang terkait itu akan melibatkan 6.400 orang lagi delegasi ya. Oleh karena itu menjadi menjadi ada paradoks gitu. Kalau kita dengar bahwa KTT itu hanya G20, maka yang datang itu tidak hanya 20 atau hanya kira-kira 20, melainkan 21.000. Dan Indonesia kali ini menjadi ketua yang kalau kita masih berharap dari ketua lagi datangnya masih 20 tahun lagi gitu. Nah di situ yang datang ini kan satu pola kerjasama atau organisasi kerjasama multilateral yang tadinya awalnya dimulai dari kelompok G7 tetapi dianggap gagal dalam menyampaikan beberapa, lalu diusulkan dilebarkan menjadi G20 yang sebenarnya intinya adalah organisasi yang berbasis pada keuangan atau pertemuan menteri keuangan dan para direktur atau presiden dari bank sentral. Inilah pokoknya kerjasama perduitan lah gitu. Tetapi pada perkembangan berikutnya atau pada G20 yang di Bali ini ada dua jalur utama ya, yang ini menjadi pola yang paradoks itu. Yang pertama adalah jalur keuangan seperti yang diwariskan semula dan yang ini menjadi ciri khas, tetapi kemudian yang kedua adalah jalur Sherpa. Sherpa itu adalah sebutan dari pemandu wisata di Tibet sana ya, yang artinya adalah kira-kira ini adalah jalur babat alas, jalur perintisan. Jadi jalur yang dimungkinkan G20 ini bisa atau boleh menangani apa saja yang dianggap perlu ditolong atau ditangani sebagai persoalan global. Nah, di titik ini, di titik jalur Sherpa ini lalu menjadi aneh kalau ada orang yang membatasi G20 itu hanya persoalan ekonomi saja. Melainkan sesungguhnya adalah G20 itu adalah kerjasama dalam konteks ekonomi dan lain-lainnya dan sekitarnya. Karena jalurnya ada jalur keuangan dan jalur Sherpa ini. Sherpa inilah yang kemudian menghangabai ya, menyemuakan gitu. Nah, kalau kita tanya sebenarnya untungnya apa kita sebagai presidensi, sebagai keketuaan 1 tahun ini ya. Ada yang paling menonjol yang kita bisa catat adalah G20 ini sempat menangani krisis financial global yang terjadi pada tahun 2008 ya, dengan menggeser sana sini rescheduling utang negara-negara berkembang dan lain sebagainya. Artinya ada apa? Ini ya kerjasama multilateral yang adalah mewakili lebih dari 60% populasi dunia dan mewakili lebih dari 80% produk nasional bruto, atau karena ini kita bicara organisasi internasional, lalu dia adalah produk global bruto, karena kan global. Jadi kalau global itu ada X begitu ya, maka ini ada 0,8 X-nya itu dihasilkan oleh kelompok G20 itu. Nah, dari data itu maka menjadi sangat penting kalau kita memperhatikan atau mempertanyakan peran G20 ini dalam menangani krisis keuangan global pada tahun 2008. Yang kedua, manfaatnya adalah persoalan kebijakan pajak nih di antara para negara-negara anggota ya, terutama, dan usulan pajak pada umumnya, terutama pajak ekspor impor ya, supaya lalu ekonomi internasional itu dianggap lebih adil, lebih berkesinambungan, lebih
apa ya lebih merangsang pada pertumbuhan, kira-kira begitu. Satu hal yang menurut saya baik tetapi juga tidak mudah untuk melaksanakan. Nah, satu hal lagi manfaat yang real ya dari G20 ini adalah penanganan COVID-19 yang basisnya sebenarnya kan soal kesehatan ya, tapi dampak ekonomi kan luar biasa. Sehingga G20 ini merasa perlu menanganinya dengan berbagai kebijakan yang Indonesia termasuk yang tidak jelek-jelek amat ya, karena itulah kemudian Indonesia masih dipercaya ya untuk menjadi keketuaan ini. Nanti ada beberapa hal tentang paradoks kecil-kecilan, misalnya begini. Indonesia yang katanya masih dianggap sebagai negara berkembang ya, tetapi sangat berhasil di dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali tempo hari ya. Sehingga ada satu lompatan prestasi bahwa Indonesia pantas untuk masuk pada jajaran ekonomi yang perlu diperhitungkan ya, kalaupun tidak harus atau dikatakan sebagai negara maju atau dengan ekonomi kuat ya. Karena nyatanya kita berhasil dengan segala macam kesusahannya itu. Sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.